Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dara Kadara, ahli gizi yang bertugas hari ini. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Ibu jadi Ibu atas rujukan ya datang ke sini. Di sini saya akan melakukan konseling gizi, di mana akan ada asesmen gizi, yaitu nanyain riwayat makan, terus keluhan kayak terkait nilai laboratorium, fisik, terus nanti ada penyuluhan juga, ada penetapan diagnosis sama penyuluhan. Iya. Terus selama 30 menit ke depan, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Yang pertama, Ibu, nama Ibu siapa? Ningsih. Ningsih. Nama lengkapnya sih Ningsih aja. Kemudian alamat Ibu? Kria Bukit Jaya, Blok D 2, nomor 58. Blok D D 2, Delta 2, nomor 58. 58, RT 11 RW 24. RT 11, RW 24. Kemudian untuk suku Ibu dari mana? Jawa ya? Jawa. Purworejo saya tinggalnya. Dari Jawa. Agama Islam. Islam. Untuk Ibu pekerjaan sehari-hari apa, Bu? Ini apa? Ya ibu rumah tangga, Ibu rumah sekalian tangga. bantuin suami dagang. Iya. Kemudian Ibu ada ini nggak kayak keluhan kayak keterbatasan fisik gitu? Mungkin udah umur ya kali ya. Makin kesini dengan ritme apa? Saya kerja ya, Iya. maksudnya ini ya fisik mulai ini berubah ya. Mulai berubah. Terus apa yang kan saya punya riwayat darah tinggi, Riwayat darah tinggi. asam urat sama itu kolesterol kali ya, karena pola makan kali ya, gitu. Pernah itu juga kan, pernah saya dulu juga ini pernah sempat dirawat karena darah tinggi itu kan. Karena darah tinggi. Muncrat dari, jadi pembuluh darah di hidung itu pecah. Gitu. Waktu dulu saya masih kerja. Kerja. Kalau misalnya dari pihak keluarga Ibu dulunya ada yang punya penyakit Darah tinggi. Darah tinggi. Emang turunan kali ya. Iya. Soalnya adik saya itu juga masih muda, nggak apa, waktu pas tes di perusahaan itu ya, itu dari darah ini tuh udah terdeteksi ya kalau itu darah tinggi. Gitu. Punya tekanan darah tinggi. Terus kalau misalnya kalau boleh tahu Ibu terakhir sekolah pendidikan Semea. Ibu merokok atau enggak? Enggak. Di rumah? Enggak ada. Terus Ibu pernah konseling sebelumnya? Konseling gizi tentang asam urat gitu? Ya itu paling ke ini ya, maksudnya tetangga. Maksudnya suster, maksudnya nanya-nanya, maksudnya apa tantangannya. Tapi untuk secara ngobrol langsung kayak gini belum pernah. Ibu ada alergi makanan? Enggak ada. Terus Ibu, nanti saya mau nanya perihal pola makan ya. Jadi kita bakalan nge-recall Ibu diingat-ingat jam 1 kemarin sampai sebelum jam 1 sekarang, berarti terakhir jam 12 tadi jam siang ya. Termasuk Ibu ceritain kayak makan cemilan apa kayak gitu ya. Iya. Boleh diceritain mau dari tadi pagi? Boleh? Tadi pagi itu saya sarapan ini goreng singkong sama teh manis. Singkongnya kalau boleh tahu segimana, Bu? 3 potong lah ya. Itu saya kan kukus dulu baru digoreng gitu. Iya. Singkong goreng. Segimana, Bu, singkongnya yang apa, yang B? Yang B. Yang B Yang itu kecil-kecil kok. 3 potong. Berarti Tapi digoreng.
manis. Itu pagi udah itu doang. Siangnya ini barusan makan nasi, tempe goreng sama botok. Untuk teh manisnya ibu gulanya kira-kira berapa sendok? Sendok. 1 sendok. Nggak manis-manis banget sih. Emang nggak. Kemudian untuk nasi ibu kira-kira segimana? Nasi 2 centong ya? 2 centong. Sedikit sih saya makan. Secentong yang mana bu? Ini yang A ya? Centong A. Ada munjung masih 50 gram. 2 centong ya bu ya? Iya. Tempe ya bu ya? Iya, Terus tempe goreng. Yang A, B, Yang C. B Yang B itu berapa potong tempenya? 1. 1 potong. Botoknya isinya apa aja bu kira-kira? Kelapa, belanding, sama teri. Belanding sama teri. Terinya kira-kira ada berapa bu? Kan bu di Iya. sini. Terus ini makannya habis bu deh? Habis. Terus kalau yang kemarin kira-kira apa? Kemarin dari siang. Siang itu saya emang siang kemarin cuma pagi makan pempek. Kalau siang? Siang itu nasi, sayur terong. Nasi sayur terong. Terong balado sama telur balado, yang telur bulat saya masak itu. Sama telur balado ya? Kan saya campur. Tak rebus, tak campur. Oh, barang gitu ya. Kalau nasi sama paling saya 2 centong gitu. 2 centong. Yang tadi yang yang B. Cuma saya ada kangkung kayak gitu udah nggak berani. Oh, nggak berani makan kangkung. Ya. Yang mana yang ini? A, B, C tadi? A ya? Yang A ya? Pokoknya kalau bingung kayaknya di tamat. Enggak, ini centong yang di kemarin dipakai yang mana? Yang A. Yang A. A. Oh, yang ini. Sama berarti ya. 2 centong ya. Terus telur ya. Telur bulat 1. 1 bulat. 1 bulat. Malamnya sorenya juga sama. Sama makan itu juga. Terong sama telur itu. Malam, sore gitu. Enggak, habis ini isaan. Malam sore saya ngopi emang. Ngopi sama singkong itu, singkong goreng. Singkong goreng. Telur baladonya ini. Iya. Sama terongnya 2. 2 apa bu? 2 itu. Kan 1 tak paruh kan? Oh, jadi bentuknya tuh kayak kecil kayak gini. Ini 2 potong ini. 4 berarti. Oh, 4 potong. Kan saya goreng gitu kan enggak kan. Terus kalau sorenya apa? Sama malunya kayak begini. Yang makan apa itu? Makan yang minum kopi kan? Jam buat berapa? Asar 4:30 ya, jam 3 ya lewat lah. 4:30 gitu. Jam 5. Jam 5, 4:30 lah. Kopi luwak, jadi sama singkong goreng lagi. Kopi luwak. Itu berapa? 1 gelas? Ya, secangkir gelas. Terus Singkongnya, sama singkong goreng. Baru habis singkong goreng berapa potong? 2 apa 3 potong. ya? 2 2 potong. 2 kayaknya. Bentuknya ukurannya sama Gede, yang gede. Gede. Kayak kemarin gede sore itu. Kan saya kukus makan gitu enggak goreng. Kayak gitu tuh. Terus kalau yang makan malamnya? Itu terong balado. Nasi sama terong balado. Sama telur lagi. Ukurannya sama. Malam ada nyemil apa gitu? Nyemil malam Gak pernah nyemil malam? jarang banget itu kalau ngepakin tahu sisa maksudnya pecah gitu. Iya. Suka paling gini. Tapi malam makan gak?
Ya, enggak, masih kemarin kan yang semalam itu habis sisa itu kan makan kan nggak sempat apa gitu Pak. Makan emang berapa kali sehari? Paling 2 kali. 2 kali. Kadang malam juga kan saya nggak malam bakso. Semuanya ini kan makan bakso gitu, nggak tentu gitu. Kadang bakso itu buat malam. Gitu. Apa kadang apa ada yang beli seblak sisa ya udah tak makan gitu lagi. Saya nggak tentu makan malamnya gitu. Kalau semua masih ada sayur ya gitu, kemarin masih ada terong balado sama telur ya udah saya makan gitu habis sisa gitu sama bapaknya. Tapi biasanya kalau misalnya kayak gitu ada pantangan makan atau apa biasanya? Pantangannya? Iya. Cuma banyak pantangan kalau dibikin, tapi saya mah katakanlah ya suka melanggar dikit ya. Iya. Cuman pokoknya itu yang saya emping. Yang nggak dimakan. Sama sekali gitu emping. Apa tuh namanya? Satunya pete jengkol. Iya. Jengkol, kangkung, bayam. Saya kayak buncis gitu saya juga udah gak berani, makanya saya juga kacang-kacang ngurangin. Kacang-kacangan gitu. Mau kacang tanah kayak mau kacang panjang gitu. Kadang suka kalau masak kacang panjang sih masih makan lah dikit-dikit gitu ya, dicampur ini. Tapi kan kalau kacang yang ini yang kayak apa kacang telur apa kacang bawang gitu udah enggak ini habisnya udah terasa ini sakit gitu kalau makannya nggak seberapa, rasain badannya ini gitu. Kita ukur dulu ya. Ya boleh, siap. Untuk berat badan. Mari Bu. Cara Ibu lihat ke sini. Oh iya, lempeng ya. 69,5. Untuk tinggi badan, Ibu terakhir ngukur berapa? 160-an lah. 160 cm. Terus Ibu ada riwayat pernah turun berat badan? Turun Selama akhir-akhir ini? malah naik ya. Malah naik. Makanya saya apa? Ya itu sering ngemil apa makan bakso. Malah corona malah makan Ya. Jadi Ibu ada penurunan nafsu makan apa enggak? Penurunan sih enggak ya, kalau kemarin mah enggak, malah pinginnya kan ngunyem aja kan ya. Makan terus Ya sekarang mah ya itu aku bilang kan anak mondok jadi kayak males makan. Ada mual, muntah? Enggak. Kalau kayak perut kembung ada enggak? Perut kembung itu kalau oh iya semalam saya makan nangka. Oh, makan nangka. Nangka itu perut apa di perut langsung kayaknya gimana ya? Jam berapa itu? Habis maghrib. Habis maghrib ya. Dikasih tetangga jadi ingat sampai bijian gitu. Makan nangka ya Bu ya. Habis makan nangka ada lagi gak? Enggak. Nangkanya Iya. segimana Bu? Ya segitu-segitu. Yang apa yang yang B B? kayaknya mah. Saya yang enggak B. terlalu gede sih. Yang ini lebih besar. Oh, lebih besar ya? Berarti yang A ya? Yang kira-kira aja Ibu kemarin. Yang A kayaknya mah. Oh, kecil lah masnya. Tapi saya ini gede ya? Iya, ini lebih besar. Yang A. Yang A. Kecil. 4 biji ya. Ada lagi? Enggak. Punggung gitu Bu? Enggak. Enggak. Cuman dia sekarang itu apa? Mungkin asam urat kalau semuanya udah mendingan, kalau biasanya kemarin kan sini sampai bengkak. Kalau asam urat tuh Kalau ya. kambuh gitu. Kalau saya kecolok saya makan kacang-kacangan aja Langsung makanya saya udah nggak berani dah. nggak berani. Tapi Ibu masih ingat nilai asam uratnya berapa waktu itu? Berapa ya? Lupa sih, pokoknya itu masih tinggi gitu. Tinggi diperiksa gitu ya. Ada ini enggak diare? Enggak. Terus kalau menelan sakit gitu? Enggak. Kalau ngunyah gimana Bu? Kalau makan ngunyah? Biasa ngunyah. Cuma bisa, cuman enggak. Kalau saya kan gigi depan kan udah ini. Iya. Jadi nggak bisa gigit langsung gitu ya. Tapi ada gangguan buat ngunyah kalau Enggak. makan. Terus Ibu ini enggak ada konstipasi kayak susah buang air besar gitu? Susah buang air besar. Misalnya Iya, keras, kadang-kadang kalau makanya suka saya beli pepaya apa bisa gitu kan. Kalau sekarang? Sekarang enggak. Oh, enggak ada.
Kayak sekarang lagi ada pembengkakan Bu dari asam uratnya. Enggak sih, cuma ini tangan ada mulai dada Oh, ada ngentak yang sakit gitu kan. sakit gitu. Enggak sih masih. Cuman kayak sakit-sakit gitu ya. Terus terakhir tekanan darah ingat belum? Diukur berapa? 160 normal sih, termasuk umur saya segitu katanya cuma 160 per 90. Saya memang pernya itu yang tinggi, bawah yang tinggi. Yang bawahnya Iya, saya itu dulu pernah diperiksa di mana? di ini di Karolin. Oh, di Bidan. Terus suhu ingat Ibu pernah diukur gitu? Enggak. Iya pas Suprindo gitu ya. Oh iya. Nah, ikan 36 derajat. Izinkan saya untuk menghitung kebutuhan gizi dulu ya. Iya, siap. Ibu anak ada berapa Bu? 3. Anak ada 3. Kembar. Yang kedua kan kembar. Iya. Yang pertama cowok semua. Oh cowok semua, belum ada ceweknya ya Bu ya? Udah cukup. Sekarang mondok semua lagi. Ya, Bismillah aja lah. Berapa tadi? 44. Usia 44 tahun, tapi lahir bulan 7 Juni 76. Oh, 76. udah 44 tahun ya berarti. Iya. Baik, Ibu kan tadi kita udah nanya ya mengkaji status gizinya, ternyata status gizi Ibu itu kategorinya itu berlebih kalau dibandingin sama standar. Terus untuk asupan makan yang tadi di recall ya, asupan makannya Ibu itu berlebih dari asupan energi, terus asupan lemak sama asupan karbohidrat. Tapi kalau dari protein gitu udah cukup. Nah terus tadi juga Ibu ada menghindari makan makanan kayak yang tinggi purin gitu ya, kayak emping, terus jeroan, terus kacang-kacangan kayak gitu ya. Itu udah bagus Bu. Nanti Ibu pertahanin ya. Nah di sini saya bakalan ngejelasin nih. Di sini kan ada leafletnya Bu ya. Oh iya, diagnosis Ibu itu obesitas ya? Iya, obesitas. Karena yang tadi udah saya jelasin juga karena Ibu asupan makannya berlebih, terus juga dari berat badan kayak gitu yang ada di atas normal kayak gitu. Terus GOUT itu sama dengan asam urat ya Bu ya, bisa dilihat nih. GOUT itu asam urat, yaitu penyakit sendi nih disebabkan karena tingginya asam urat yang ada di dalam darah melebihi batas normal, nyebabin adanya penumpukan asam urat di dalam darah, di persendian atau di tubuh lainnya. Makanya dia kadang kayak ada pembengkakan gitu kan ya, kalau misalnya sakit ya. Nah terus terus nilai normalnya nih, kalau misalnya Ibu kan udah di atas 40 tahun ya, nilai normalnya buat perempuan itu dari 2 sampai 8. Ibu dulu waktu itu pernah sampai 11. Oh, pernah sampai 11 miligram. Iya, itu termasuk udah Udah parah-parahnya. tinggi dia. Gitu. Oh, jadi Ibu pernah sampai 11 ya. Terus dia juga ada berapa sih faktor resiko asam urat nih? Di situ ada 7 Bu. Yang pertama itu tuh dari usia. Kalau misalnya di laki-laki itu dia lebih beresiko kalau misalnya dia usianya udah di atas 30 tahun. Nah kalau perempuan itu di atas 40 tahun. Nah dia itu karena ada menopause. Biasanya yang menopause itu kan biasanya kan si asam urat itu dikeluarin dari darah ya. Nah ini tuh karena dia udah menopause jadi kan dia enggak ya. Terus jenis kelamin biasanya laki-laki juga Bu yang lebih dominan ya. Dominan, tapi perempuan juga bisa setelah menopause kayak gitu. Terus ada nih karena dia sering makan makanan yang tinggi purin kayak jeroan, daging sapi, terus daging kambing, makanan laut kayak gitu kayak kerang, terus kacang-kacangan, bayam, kangkung kayak gitu. Nah, terus juga obesitas nih, di obesitas itu kan ada salah satu zat ya kalau misalnya kita obesitas dia itu meningkatkan salah satu
si asam uratnya itu bakalan terhambat. Jadi di dalam tubuh kita jadi ada peningkatan asam urat. Nah kayak gitu. Terus juga ada nih pengaruh-pengaruh obat-obatan kayak obat diuretik, terus ada obat-obat sitikostik, terus piraminazid kayak gitu-gitu, sama ada juga jadi bisa juga dia berpengaruh dari obat-obatan itu Bu. 1.500 untuk diet rendah purin itu kan ada purin 1 1.500 ya, yang diet rendah purin 2 1.700. Untuk yang ibu itu nanti kita kasih 1.500. Nanti kita tujuan dietnya itu buat nurunin berat badan secara bertahap. Tujuan diet yang pertama. Terus buat tujuan diet yang kedua kita mau ningkatin pengeluaran asam urat biar asam uratnya turun ya. Terus yang ketiga itu ningkatin asupan cairan buat mencegah batu asam urat. Terus juga ada lagi tujuan diet lain, kalau misalnya emang ada tekanan darah kayak gitu, nanti kita mencegah buat timbulnya komplikasi kayak gitu. Terus yang keenam itu kita mau memperbaiki gaya hidup. Terus ada syarat dietnya nih. Syarat dietnya kan tadi energi ya, yang energi itu kita kasih sesuai kebutuhan, yaitu 1.500 tadi kan udah dikurangin ya buat penurunan berat badan. Nanti protein kita kasih sekitar 15% dari kebutuhan ibu. Ini yang protein. Terus lemak 20% dari kebutuhan. Lemak kalau misalnya kita kasih lemak, kenapa kita kasih lemaknya itu sedang? Kita kasih lemak sedang itu 20%. Soalnya dia buat kalau misalnya dia kebanyakan lemak, dia itu bisa mencegah buat pengeluaran si asam uratnya. Terus buat asupan karbohidratnya nanti kita kasih sekitar, contoh menunya, maksudnya tiap harinya harus diatur nih makannya gimana gitu. Gitu. Terus ada nih jenis makanan yang di jenis makanan yang ini, yang pertama itu kita hindarin dulu nih yang harusnya dihindarin ya, yang makanan tinggi purin. Tinggi purin itu kayak otak, hati, ginjal, jeroan, terus bebek kayak gitu-gitu, sarden. Iya benar, kalau itu apa bebek itu emang ininya tinggi ya. Si purinnya tinggi. Terus boleh nih ibu sebenarnya makan kangkung, bayam kayak gitu, tapi dalam satu hari nggak boleh lebih dari 100 gram. Dihitungnya? Satu mangkuk. Satu mangkuk. Nggak boleh lebih dari 1 mangkuk. Terus ada daun singkong, daun biji melinjo, terus ada kacang kering, sama olahannya tahu, tempe kayak gitu. Satu hari maksimal itu 1 sampai 1,5 potong. 1 sampai 1,5 potong. 1 sampai 1,5 potong. 1,5 ya? Iya. 1 sampai 2 lah gitu. Iya gitu. 1,5 sampai 1,5. Pokoknya kan kalau kita gramin kan dia 50 sampai 75 gram ya. Cuman kan susah, jadi kita pakai URT aja. Terus ada batasin makanan kayak daging, ikan-ikan atau unggas kayak ayam, unggas itu ya kayak gitu dibatasin juga itu dalam sehari. Nah terus kalau misalnya kayak tadi kan ibu makanannya udah bagus ya, kayak makan telur gitu kan. Nah dia itu termasuk purin rendah atau dia nggak dianggap sebagai dia bisa diabaikan, jadi bisa dimakan setiap hari. Kayak nasi, ubi, jagung, mie, tepung, terus telur kayak gitu. Nah sayur juga bisa, kecuali sayur yang ada di kelompok ini nih, yang kelompok 2, yang di kelompok 2. Terus juga buat ibu kan mengalami obesitas ya, terus kurangin juga konsumsi karbohidrat sederhana, lebih ke karbohidrat kompleks kayak umbi-umbian kayak gitu. Terus nasi kayak gitu. Kalau karbohidrat sederhana tuh kayak gula, terus madu, sirup kayak gitu, permen, selai, dodol, dikurangin lah ya. Ya dikurangin lah. Buat soalnya kalau dia terlalu banyak dia itu bisa ningkatin kadar asam urat di dalam darah. Oh maksud gula-gula itu juga bisa? Iya. Kayak gitu. Terus kayak minyak, kayak santan, daging yang berlemak, mentega kayak gitu juga kita harus ngurangin. Soalnya dia juga bisa ngehambat buat si pengeluaran asam uratnya. Sama nih cairan, minum air putih itu kira-kira 2 sampai 2,5 liter atau sekitar 10 sampai 12 gelas nih per hari. Ya. Iya. Kadang-kadang dia kurang kali ya saya. Iya, biar dia kayak membuang membuang si asam uratnya itu. Tapi emang beda loh. gitu.
saya itu pernah kan disuruh minum air putih, bangun tidur belum apa-apa gitu ya, minum air putih. Emang ke badan tuh enak. Maksudnya tuh kali ya, maksudnya apa sugesti apa nggak tahu ya. Tapi emang pertama-tamanya muntah loh. Oh iya. Maksudnya nggak enak gimana gitu. Udah terbiasa. Ya jadi itu diet-diet yang nanti ibu lakuin buat di rumah ya. Siap. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah cukup mah. Cukup. Terus kita ulangin lagi ya yang tadi kita ingat-ingat. Saya mau mengajukan pertanyaan nanti ibu jawab benar atau salah ya. Yang pertama ini nih, untuk ininya kalau ditutup dulu. Oh iya, siap. Yang pertama itu gout itu penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal. Benar atau salah? Benar. Terus untuk laki-laki dewasa usia lebih dari 30 tahun dan perempuan lebih dari usia 40 tahun merupakan bukan salah satu faktor dari gout. Jadi bukan faktor gout. Benar atau salah? Benar ya? Kan laki-laki dewasa usianya lebih dari 30 30 tahun. itu yang benar. Perempuan 40. Dia itu bukan salah satu faktornya. Oh, salah. Terus kalau misalnya kelebihan produksi asam urat nih, dia tuh disebabinnya karena jenis makanan yang dikonsumsi, terus ada frekuensi makannya, terus ada karena alkohol. Itu benar atau salah? Terus salah satu tujuan diet gout itu meningkatkan asupan cairan yang berguna untuk mengeluarkan asam urat. Itu benar atau salah? Yang kelima itu nggak perlu membatasi makanan berlemak kayak gorengan, salah, harus membatasi. Makanan yang menggunakan santan karena tidak mengandung purin. Salah. Terus tempe, tahu, ikan, ayam konsumsinya itu dibatasi sebanyak 1 sampai 1,5 potong per hari. Betul. Terus kalau kangkung, bayam, daun singkong, kacang kering dan olahannya itu makanan yang tinggi purin. Betul. Terus buat penderita asam urat dianjurkan untuk banyak minum, kira-kira 2,5 liter air putih atau sekitar 10 sampai 12 gelas air dalam sehari karena cairan tersebut bisa meningkatkan pembuangan asam urat. Ya, benar. Terus jenis diet rendah purin 1 itu 1.700. Purin 1 1.500, salah berarti ya. Terus untuk penderita asam urat dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks kayak nasi, umbi, tepung karena bisa ningkatin keluarnya asam urat melalui urin. Bagaimana Ibu? Ibu bersedia untuk melakukan diet yang tadi sudah saya berikan? Ya, insya Allah saya akan bersedia. Ibu sampai sini dulu, nanti kira-kira setelah 3 minggu ke depan kita konsultasi lagi ya Bu ya. Ya, siap. Terima kasih banyak ya. Iya Ibu. Terima kasih. Iya.